Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada dalam keadaan baik-baik saja dengan saya, Bung Ropan. Dan seperti yang kita sudah tahu bahwa PSSI sudah melakukan rapat semalam, ya, Ketua Umum Pak Erick Thohir bersama dengan seluruh anggota Exco untuk membicarakan tentang berbagai hal, salah satu diantaranya adalah memutuskan siapa calon lawan tim nasional Indonesia untuk tim senior dalam laga ini FIFA Matchday ya, yang akan bertanding ini dalam kalender FIFA yang resmi di akhir bulan Maret ini, itu antara tanggal 25 dan 28. Tadinya masih gonjang-ganjing siapa lawan kita, apakah kita akan bertarung dengan Kenya juga akan diundang, juga termasuk dengan Burundi, akan bermain di Indonesia, seakan-akan ada segitiga di sini, atau memilih satu di antaranya, tapi akhirnya Kenya tidak bisa, karena Kenya juga punya agenda sendiri tentunya, dan kita memilih, diputuskan adalah Burundi. Ini yang akan menjadi calon lawan bagi tim asuhan Sintayong dalam pertandingan tanggal 25 dan 28. Jadi ada dua pertandingan yang akan bermain di Indonesia untuk ini friendly game ini, dan akan berpengaruh juga di dalam hal soal peringkat FIFA ya, di mana kita tahu bersama Indonesia itu sementara berada di peringkat ke-151 di ranking FIFA, dan Burundi itu di 141 ya kalau nggak salah. Jadi mereka masih unggul, ada 10 angka di atas kita, tapi kalau kita bisa memenangkan pertandingan tentunya ada sedikit kenaikan buat tim kita ya, tim senior. Ya, pikir ini penting juga untuk melakoni ini karena ini wajib untuk kita memainkan pertandingan. Di samping nantinya ada pertandingan-pertandingan yang akan datang juga di bulan Juni atau Juli tuh friendly match lagi tuh FIFA Matchday di bulan September. Ini kan sudah masuk dalam kalender-kalender yang harus dipersiapkan. Jadi Pak Erick kemarin sudah bilang bahwa nantinya di bulan Juni atau Juli itu sudah harus ada siapa lawan kita, sehingga kita tidak terkesan-kesan tiba saat tiba akal untuk menentukan calon lawan, dan memang sudah di-prepare. Harus ada lawan ini sudah tahu. Jadi persiapan itu matang. Jadi tidak asal-asalan untuk mempersiapkan diri. Jadi semua diatur dengan baik oleh Pak Erick. Itu yang dia mau. Sistematis untuk bisa sampai di bulan September sudah ada semua itu kalender jadwal. Sehingga ini enak. Ini pasti, ini jelas. Dia tidak mau yang hanya mungkin abu-abu tidak jelas. Itu dari Pak Erick. Tapi kalau ini memang ya karena masih harus dia masih baru, masih bisa melihat. Jadi belum bisa ditentukan dari awal memang. Lain hal kan sudah terpilih dari tahun yang lalu. Tapi setidaknya sudah ditentukan bahwa diputuskan dalam rapat Burundi. Ya, Burundi ini salah satu negara di Afrika. Nah, di Afrika bagian timur dia berada, dan dia punya beberapa pemain ya yang cukup bagus, yang pernah juga yang sekarang ini ada bermain di Eropa, dan oke lah. Artinya mereka juga sama seperti Curaçao yang secara peringkat ada di atas kita ketika kita melawan dengan Curaçao pada bulan September tahun yang lalu. Kalau nggak salah tanggal 24 September ya, dan tanggal 27 ya bermain di Bandung dan juga di Pakansari, di mana kita menang 2 kali. Ini luar biasa bagi tim senior kita, sehingga peringkat kita bisa berubah, dan perubahan itu naik sampai di 151, dan itu yang diharapkan di saat akan memutuskan lawan Burundi nantinya pada akhir bulan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, apakah pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi ini akan langsung bermain? Kita tahu bersama bahwa Jordi Amat yang sekarang ada di JDT, pemain belakang, ya di back tengah itu sudah kita lihat penampilan dia oke, ya, ketika dia dinaturalisasi. Pemain dari JDT ini tampil baik ya bersama dengan tim nasional kita, walaupun memang gagal di Piala AFF, kita kalah dari Vietnam, tapi dia sudah memperlihatkan bahwa lini belakang kita makin kuat, makin oke, bagaimana dia bermain di belakang ya. Dan yang orang penasaran atau pencinta sepak bola kita itu ingin melihat adalah penampilan dari seorang Sandy Walsh. Sandy Walsh ini kan sudah resmi, sudah diambil sumpah, dia sudah dapat KTP dan paspor untuk bermain di bek kanan. Dia kan bermain di klub di Liga Utama di Belgia itu bersama dengan KV Mechelen. Sandy Walsh kalau tidak di kanan kan orang ingin lihat, wah kalau Jordi sudah oke, dan sebelumnya kan kita sudah tahu Elkan Bagot juga sudah ada, sudah pernah dilihat oleh masyarakat Indonesia bermain oke, bagus. Jordi bagus, yang Sandy Walsh. Ada lagi satu, Sain Patinama, yang juga sudah ambil sumpah.
sudah menjadi WNI. Tinggal bagaimana, saya pikir terakhirnya untuk alih status federasinya ini, kalau sudah oke, ini sudah mantap, dia bisa bermain. Nah, kita tinggal tunggu nantinya soal kepastian Sandi, dan memang diharapkan penuh Sandi bisa bermain paling tidak pada pertandingan melawan Burundi, dan dia bermain di posisi kiri, jadi sangat lengkap. Kekuatan kita tangguh memang kalau bisa dilihat, dengan Jordi, ada Sandi, ada Sain di sini. Walaupun juga kita tahu bersama bahwa di posisi kanan di Sandi Walsh kan ada Asnawi Bangku Alam yang biasanya bermain di situ. Nah, di sisi kiri ada Pratama Arhan. Tapi semua bisa diatur oleh STY. Apalagi ini kan hanya FIFA Matchday, friendly match yang dimainkan, dan orang pingin tahu ini bagaimana permainan kedua pemain yang dinaturalisasikan. Dan saya pikir dengan usia mereka yang masih oke, masih muda, bahkan lebih muda dari Jordi Amat, ini menarik kalau keduanya bisa tampil. Nah, tapi ada tapinya. Saya itu masih ragu. Ragu bukan dengan Sain ya. Ya, kalau Sain sudah memang oke, sudah dipastikan bisa bermain, dia tidak ada masalah, tidak mengalami cedera. Sandi yang sedang bermasalah, mengalami cedera. Nah, apakah Sandi akan datang ke Indonesia untuk ikut, ya, paling tidak persiapan dia, mungkin pada minggu depan dia akan bersama untuk ikut di bawah STY bersama dengan tim senior. Ini yang belum pasti, dan saya rasa mungkin 50-50, karena dia bermasalah sejak tanggal 28 Januari yang lalu. Sandi itu terakhir bermain dengan Cafe Mechelen, dia tidak tergantikan bermain di posisi bek kanan ketika mereka kalah dari Waterloo kalau nggak salah ya, dengan 2-0 saat mereka tandang, dan dia mengalami cedera. Nah, 6 pekan terakhir Sandi ini sudah tidak bermain sampai pada pekan lalu tanggal 5 Maret yang lalu ketika mereka tandang, itu dihajar habis oleh Antwerp dengan 5 gol. Sandi tidak ada, bahkan di bangku cadangan pun dia tidak bermain untuk Cafe Mechelen. Ini yang membuat saya pikir agak ragu dia akan datang dengan masalah cedera. Dan mungkin PSSI juga tahu juga ya, termasuk dengan STY dengan keberadaan Sandi. Kecuali Sandi ini dalam waktu dekat ini, karena dia sudah 6 pekan tidak bermain memperkuat Mechelen, kemudian dia merasa fit, merasa bugar dan siap untuk bisa bermain dan datang ke Indonesia. Kan pertandingan ini masih tanggal 25. Masih ada waktu. Artinya sepekan lagi kita bisa tentukan apakah dia bisa atau tidak. Kalau minggu depan dia bisa datang untuk bisa bergabung latihan bersama, nah ini kan lebih bagus. Karena baru bermain pada tanggal 25. Kemudian tanggal 20, atau satu kali aja di antara 2 pertandingan melawan Burundi, apakah dia bermain di tanggal 25 sekali, atau dia bermain di tanggal 28 saja, memilih. Tanggal 25 tidak, yang penting kan orang bisa melihat bagaimana keberadaan dia ketika dia pulih dari cedera. Semoga dia ini baik-baik saja dan dia bisa bergabung. Lain halnya kalau memang dia belum bugar ya, belum siap untuk datang, tentunya tidak akan dipaksakan oleh Sandi untuk datang, dan pasti ini akan berisiko juga. Dan STY juga pasti tahu juga. Ini kan bahaya karena dia adalah satu pemain yang diandalkan oleh Cafe Mechelen. Jika dia dalam kondisi yang bugar, dia akan bermain terus di posisi bek kanan di Mechelen yang saat ini tuh berada di peringkat ke-13 ya di Liga 1 di Belgia. Dan itu saya bilang, saya masih ragu dengan keadaan dia, tapi tentunya kita berharap bahwa dia bisa datang. Itu kita berharap kalau dia sudah oke, karena memang saya agak pernah lihat dia bermain di penampilan luar biasa ya. Bagaimana overlap dia bagus sekali, dia banyak membantu serangan terhadap Mechelen ya ketika mereka menguasai bola ya. Skill dia oke, teknik permainannya saya pikir bagus, berani, dribbling dia bagus ya, tackling dia oke. Nah, ini yang kita lihat dia ketika dia bermain dengan tim Indonesia, memakai kostum tim nasional, dan pasti juga masyarakat Indonesia ingin lihat ya, udah mungkin kesengsem dengan gimana Sandi ini ya, apalagi kalau Sain Patinama sudah oke, dan mereka menjadi suatu kombinasi yang sangat bagus di jantung pertahanan, dan kita akan saksikan bersama, dan pasti STY akan mengumumkan nama-nama pemain siapa yang akan bermain. Tidak akan berbeda jauh menurut saya dengan apa yang ditampilkan melawan terakhir dalam pertandingan FIFA Matchday ya dengan Curaçao, dan kita itu tampil memang Spartan, tampil luar biasa dengan determinasi yang tinggi, dan STY banyak mendapat pujian saat itu. Keberanian STY bermain luar biasa dengan Dimas derajatnya bagus sekali, dan kita akan tunggu siapa lagi pemain-pemain yang
ada terobosan-terobosan baru lagi nggak? Apakah STY akan mencoba lagi beberapa nama baru untuk masuk diselipkan? Karena ini akan kesempatan untuk memberikan jam bermain kepada pemain-pemain yang masih baru. Ya, bisa aja. Karena Dimas kemarin kan waktu Persikabo melawan PSM tidak bermain. Ketika Persikabo kalah di kandang dengan 1-0 lewat gol Ramadan Sananta, dan mungkin Ramadan bisa dipanggil lagi untuk bisa bermain dengan pemain PSM lainnya. Yakob Sayuri yang bisa dipanggil. Tapi kan pasti ada nama-nama lain. Mungkin Witan Sulaiman akan ada di sana. Sadil Ramdhani yang sedang bagus bersama dengan Sabah. Ya, di Liga Super Malaysia mungkin akan ditarik, termasuk dengan Egy juga. Pasti nama-nama ini akan adalah di dalam tim. Kalau bicara dengan nama-nama lain, Mark Klok, ya, pemain naturalisasi lainnya akan mendapat tempat dan sulit tergantikan dia di sini. Ya, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, pasti mereka ini akan ada di dalam tim. Ya, Rizky Ridho, semua pemain-pemain bagus yang ada. Pratama Arhan, Asnawi, kita tinggal tunggu saja siapa-siapa pemain-pemain lain yang bisa dimasukkan lagi. Karena biasa kan STY ini ada penuh rahasia dan kejutan-kejutan yang selalu dia selipkan bermain di tim nasional. Saya pikir ini penting ya untuk tim nasional kita. Karena STY sudah membawa tim ini lolos ke putaran final Piala Asia. Yang tadinya mestinya bermain di antara bulan Juni, 16 Juni sampai 16 Juli ya tahun ini. Tetapi karena mundur dan Qatar yang menjadi tuan rumah, Qatar meminta itu di pertandingan di bulan Januari. Sehingga tim senior kita harus bermain pada bulan Januari di Piala Asia. Nah, masalahnya juga karena kontrak dari STY ini kan Desember tahun ini udah berakhir. Tinggal bagaimana kebijakan dari Ketua Umum Pak Erick Thohir dan para exco untuk bisa melihat nasib STY ini untuk diperpanjang. Atau bagaimana ke depan. Saya pikir kalau perpanjang tidak ada masalah. Dia masih harus diberi kesempatan sampai di Piala Asia. Karena kan dia yang membawa tim ini lolos ketika berada di Kuwait saat itu, dan kita salah satu menjadi runner-up terbaik setelah Yordania tampil sebagai juara grup. Dan saya pikir haruslah STY membawa tim ini, karena dia yang sudah membesut tim ini, ya progresnya bagus, dan dia ada punya andil besar, karena 2 kali dia membawa tim junior juga U20, kan dia bawa ke Uzbek lolos, walaupun kita tahu bersama sudah gagal memang kemarin, kalah lawan Irak tapi menang lawan Suriah dan draw lawan Uzbek. Ya, sudah balik ke sini dan dia sedang mempersiapkan tim ini setelah libur. Kemudian nanti mungkin pada bulan depan akan menuju ke Korea untuk TC di sana jangka panjang dalam persiapan untuk tampil di Piala Dunia U20 di mana kita sebagai tuan rumah. Tapi yang penting sekarang dia fokus dulu, berkonsentrasi untuk membesut tim senior ini yang akan melakoni laga pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi, dan diharapkan kita harus memenangkan laga. Walaupun ini pertandingan friendly match, tapi harus kita menang. Kita bermain di kandang. Nah, ini kesempatan buat kita. Kalau Curaçao kita bisa menang dengan peringkat yang bahkan di atas dari Burundi, ya kita harus bisa mengalahkan. Kalau kita bermain seperti lawan Curaçao, saya pikir kita bisa menang melawan Burundi dalam 2 pertandingan. Apalagi tadi yang saya bilang di awal kan, kalau Sandi ada, Zain sudah pasti main, ada Jordi, kita bagus pemain-pemain kita. Akan kuat kita bermain ya dengan materi yang dimiliki oleh Sintayong. Ya. Kita tunggu bersama bagaimana kelanjutan dari nasib seorang Sandy Walsh yang sudah banyak diinginkan oleh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia untuk berada memperkuat tim nasional senior kita. Semoga dia bisa datang. Tapi saya sudah ingatkan tadi, dia dalam bermasalah, masih cedera. Namun kalaupun dia tidak ada, orang masih setidaknya mengharapkan dengan kehadiran Sain Patinama juga. Yang karena 2 ini yang mereka belum lihat penampilan Sandi dan Sain. Kalau Elkan sama Jordi kan orang sudah tahu, sudah lihat, dan oke lah. Ya. Sampai di sini pembahasan saya dengan persiapan tim Indonesia akan menghadapi FIFA Matchday menghadapi Burundi ya pada tanggal 25 dan 28 Maret yang akan datang. Ciao.